Hai, hari ini aku mau ke sekolah, jadi ikutin aku terus ya. Oke, kita berangkat supaya nggak telat. Ini aku berangkatnya naik kereta biar cepet sampai ke sekolahnya. Sepi banget karena masih pagi. Oke, udah sampai ke stasiun dekat sekolah aku. Kita jalan dan sampai deh di sekolah aku. Sekarang kita bakal ke kelas aku. Nah, ini dia kelas aku. Oke, karena gurunya udah datang, jadi kita belajar dulu. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semua. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengurusan jenazah. Silahkan buka bukunya halaman 56. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslimah. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya, tidak boleh semuanya abai, cuek, atau masa bodoh, meskipun hukumnya fardu kifayah, kecuali bila hanya terdapat satu orang saja, maka hukumnya fardu ain. Mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan yaitu 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Menyalatkan, 4. Menguburkan. Memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah beragama Islam. Didapati tubuhnya, walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu, jika memungkinkan. Bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat orang yang memandikan jenazah adalah muslim, berakal, dan balik, berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan saleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, antara lain, tempat mandi, air bersih, sidar, bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Tata cara memandikan jenazah 1. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. 2. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. 3. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci, dan disunahkan mencampurnya dengan sidar, bidara, atau larutan kapur barus. 4. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunatkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. 5. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. 6. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengkafani jenazah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah 1. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. 2. Kain kafan hendaknya berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. 4. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. 5. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah 1. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal, jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu.
2. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengafani jenazah laki-laki 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang, hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya, dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Tata cara mengkafani jenazah. Jenazah perempuan kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain, urutannya sebagai berikut. 1. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. 2. Lembar 2 sebagai kerudung kepala. 3. Lembar 3 sebagai baju kurung. 4. Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki. 5. Lembar 5 menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. 1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. 2. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. 4. Pakaikan sarung, juga baju kurungnya. 5. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. 6. Pakaikan kerudung. 7. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. 8. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Menyalatkan jenazah pihak yang paling utama. Menyalatkan jenazah urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah 1. Orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bidah. 2. Ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. 3. Orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. 4. Anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah keluarga terdekat. 5. Kaum muslim seluruhnya. Syarat sholat jenazah 1. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. 2. Jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. 3. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Sunat sholat jenazah 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir. 2. Merendahkan suara bacaan, sir, seperti bacaan pada sholat zuhur atau asyar. 3. Membaca ta'awudz terlebih dahulu. 4. Disunatkan banyak jamaahnya, makmum, minimal 3 syaf, jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 syaf, bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 syaf. Rukun sholat jenazah. 1. Berniat. 2. Berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. 3. Melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama, membaca qiyas al-fatihah. 5. Setelah takbir kedua, membaca syalawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. 7. Salam setelah takbir keempat. Tata cara sholat jenazah dilaksanakan sebagai berikut. Berniat di dalam hati, sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Takbiratul ihram, takbir pertama. Setelah itu membaca qiyas al-fatihah, lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca syalawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah.
diakhiri dengan membaca salam. Menguburkan jenazah ada beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu sebagai berikut. Sunnah menguburkan, menyegerakan mengusung, membawa jenazah ke pemakaman, tanpa harus tergesa-gesa. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas, atau agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat, jenazah muslim, bukan syak, jenazah non-muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Tata cara menguburkan, waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni, matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. Saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna. Urutan dan tahapannya 1. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. 2. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah, dan menghadap kiblat. 3. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. 4. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat, dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu bambu dari atasnya, agak menyamping. 5. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah, yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. 6. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal, sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. 7. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. 8. Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya, antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan, dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk PR di rumah silahkan kerjakan latihan di halaman 67 ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah istirahat, jadi kita ke kantin dulu buat makan siang. Sekarang udah masuk jam belajar lagi, jadi kita bakal belajar lagi. Belajar. Oke, udah selesai belajarnya, jadi kita pulang ke sekolah. Capek banget, kita pulang. Naik kereta lagi pulangnya. Oke, udah sampai di rumah. See you, dadah, bye-bye.